Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Raina Miskia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang cukup sering menjadi perbincangan dalam dunia politik, yaitu punahnya oposisi dan matinya check and balance. Pertanyaan utama yang akan saya bahas adalah, ketika mayoritas partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan, siapa yang akan mengawasi jalannya kekuasaan? Pertanyaan ini sangat penting karena dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak hanya harus dijalankan, tetapi juga harus diawasi agar tidak disalahgunakan. Melalui video ini, saya akan menjelaskan pengertian posisi konsep check and balance, teori yang berkaitan dampak terhadap demokrasi, serta memberikan contoh dalam konteks politik Indonesia. Apa itu oposisi? Oposisi adalah kelompok politik atau partai yang tidak bergabung dengan pemerintahan dan memiliki fungsi untuk mengawasi, mengkritik, serta memberikan alternatif kebijakan. Oposisi bukan berarti selalu menolak pemerintah. Sebaliknya, oposisi berperan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat. Dalam demokrasi, keberadaan oposisi sangat penting karena menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Tanpa oposisi, pemerintahan akan lebih sulit mendapat kritik yang objektif. Apa itu check and balance? Check and balance adalah penguasaan antar lembaga negara agar tidak ada suatu lembaga yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar. Konsep ini berasal dari teori Moskowin mengenai trias politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi 3. Pertama, ada eksekutif, presiden, dan pemerintah. Kedua, legislatif, DPR, dan ketiga, yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tujuan pembagian kekuasaan tersebut adalah agar setiap lembaga dapat saling mengawasi sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Dengan adanya check and balance, pemerintah tidak bisa bertindak sesuka hati karena selalu ada mekanisme pengawasan. Dengan teori politik, menurut Post-Tenkiu, jika seluruh kekuasaan berada pada satu pihak, maka akan muncul peluang terjadinya tyranny atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, teori Robert Dales mengenai demokrasi menjelaskan bahwa demokrasi sangat sehat menumbuhkan kompetisi politik, partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat, dan adanya kelompok yang mampu mengawasi pemerintahan. Artinya, keberadaan oposisi merupakan salah satu syarat agar demokrasi berjalan dengan baik. Jika semua partai politik bergabung dalam pemerintahan, maka fungsi kompetisi politik menjadi semakin lemah. Akibatnya, kualitas demokrasi juga dapat menurun karena tidak ada lagi pihak yang secara efektif mengkritisi kebijakan pemerintah. Analisis kasus. Kasus yang dibahas adalah ketika mayoritas partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan. Dalam kondisi seperti ini, jumlah partai oposisi menjadi sangat sedikit. Padahal, DPR memiliki fungsi utama, yaitu satu, membuat undang-undang. Kedua, menyusun anggaran. Dan ketiga, mengawasi pemerintahan. Jika sebagian besar anggota DPR berasal dari partai pendukung pemerintah, maka fungsi pengawasan berpotensi menjadi kurang maksimal. Hal ini dapat menyebabkan pertama, kritik terhadap pemerintah menjadi berkurang. Kedua, kebijakan pemerintah lebih mudah disetujui tanpa pembahasan yang mendalam. Ketiga, masyarakat kehilangan alternatif pandangan politik. Keempat, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih
besar. Namun demikian, perlu dipahami bahwa koalisi besar tidak selalu menjadi buruk. Koalisi yang kuat dapat menciptakan stabilitas politik yang mempermudah proses pengambilan keputusan. Akan tetapi, stabilitas tersebut tetap harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif agar demokrasi tetap berjalan dengan sehat. Dampak terhadap demokrasi. Jika ada oposisi yang kuat, maka beberapa dampak yang dapat muncul adalah: pertama, kualitas pengawasan terhadap pemerintah menurun. Kedua, prinsip check and balance menjadi lemah. Ketiga, kebijakan pemerintah berpotensi berkurang mendapatkan evaluasi. Keempat, masyarakat kehilangan pilihan politik yang beragam. Kelima, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dapat menurun apabila mereka merasa tidak ada pihak yang benar-benar mengawasi pemerintah. Karena itu, oposisi sebenarnya bukan musuh pemerintah. Sebaliknya, oposisi merupakan bagian penting dari sistem demokrasi. Kesimpulan berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan oposisi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Oposisi berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara berlebihan. Konsep checks and balance yang dikemukakan oleh Montesquieu bertujuan agar setiap lembaga negara saling mengawasi dan tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Ketika mayoritas partai bergabung dalam koalisi pemerintahan, stabilitas politik memang dapat tercapai. Namun, di sisi lain, fungsi pengawas dapat melemah apabila tidak ada oposisi yang cukup kuat. Oleh karena itu, demokrasi yang sehat bukan hanya membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi juga oposisi yang kritis, independen, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai punahnya oposisi dan matinya check and balance. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya keberadaan oposisi dalam menjaga demokrasi yang sehat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.